سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ungkapan yang paling pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, yaitu Maha Penyayang. Ayat ini adalah merupakan potongan ayat yang berada di dalam Al-Quran. Ada dua asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Yang pertama, asma Ghafurun. Kemudian yang kedua yaitu adalah asma Rahim. Ghafurun artinya yaitu adalah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua yaitu adalah Maha Rahim atau Maha Sayang. Jadi Maha Pengampun dengan Maha Sayang itu adalah asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa ampunan dan kasih sayang perlu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak akan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala jikalau memang kita tidak mendapatkan ampunannya Allah. Jadi di sini berurut. Maka terlebih dahulu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunannya. Dan ketika Allah sudah memberikan ampunannya kepada kita, maka insya Allah Allah pun memberikan sayangnya kepada kita. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak diampuni oleh Allah. Saya kasih salah satu contoh di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat pertama, yaitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Dan di akhir ayat ini pada surah Al-Isra ayat pertama dikatakan innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un. Basir, sami'un artinya maha mendengar. Basir yaitu adalah maha melihat. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan sami'un kemudian basir? Karena sesungguhnya setiap makhluk manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika pada waktu dilahirkan dari alam rahim, dari alam kasih sayang, dari alam kandungan ibunya, maka yang pertama berfungsi dari seorang bayi ini yaitu adalah pendengarannya. Kemudian setelah berfungsi pendengarannya, barulah berfungsi penglihatannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menyebutkan di dalam Al-Qur'an innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Karena sesungguhnya fungsi pendengaran seorang manusia itu terlebih dahulu berfungsi dibandingkan dengan fungsi penglihatan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tadi dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika ingin mendapatkan sayangnya Allah, maka terlebih dahulu dia mendapatkan atau menggapai ampunannya Allah. Salah satu caranya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dengan cara memperbanyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah memperbanyak melaksanakan amalia-amalia yaitu salat sunat taubat. Karena kita yang namanya manusia ini al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Kita manusia ini adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Jadi meskipun kita sudah diingatkan oleh sesama manusia untuk jangan melakukan suatu kesalahan, terkadang kala masih saja kita mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Baik itu kita ulangi dengan sengaja maupun kita mengulangi kesalahan itu tidak sengaja. Kenapa demikian? Karena itulah sifatnya manusia. Al-insanu mahallul khata'. Manusia itu tempatnya salah. Ya, wan nisyan, juga manusia itu tempatnya lupa. Kadang-kala dia lupa bahwa itu adalah merupakan suatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak melaksanakan salat sunat taubat. Karena kita namanya manusia banyak dosa. Banyak melakukan maksiat, banyak melakukan kesalahan. Hampir tiap hari kita melakukan yang namanya dosa atau pelanggaran-pelanggaran syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan.
Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, mungkin hampir semua pernah melakukannya namanya dosa. Telinga mungkin tiap hari melakukan dosa, yaitu mendengarkan dari sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lisan ini, lidah ini juga tiap hari melakukan yang namanya dosa. Kenapa suka menggibah, mengadu domba, namimah dan lain sebagainya, menceritakan kejelekan-kejelekan daripada saudara kita. Mata ini juga mungkin tiap hari melakukan yang namanya dosa. Yaitu dengan cara apa? Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan kita punya hak. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah tobat ini adalah merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya taubat. Dan memang perintah bertobat ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai seorang manusia biasa yang selalu melakukan kesalahan, maka kita bertobat. Salah satu caranya memperbanyak melaksanakan salah sunat taubat. Dan sunat taubat ini kita laksanakan tiap hari, bisa kita laksanakan. Baik itu sebelum kita melaksanakan salat subuh, bisa laksanakan taubat 2 rakaat. Sebelum kita zuhur, bisa kita laksanakan taubat 2 rakaat. Sebelum kita melaksanakan salat asar, boleh kita melaksanakan taubat 2 rakaat. Sebelum kita melaksanakan salat maghrib atau salat isya, masing-masing boleh kita melaksanakan sunat taubat 2 rakaat. Ataukah sebelum kita melaksanakan tahajud qiyamul lail pada waktu di sepertiga malam, maka kita taubat terlebih dahulu, taubat 2 rakaat. Dengan salli dan niat, usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, sunnah karena Allah. Ya, rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram, maka kita membaca doa iftitah. Jadi salat sunnah itu meskipun dia sunnah, maka alangkah baiknya tetap kita membaca doa iftitah. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, baru kita membaca Fatihah. Setelah kita membaca Fatihah, baru kita membaca salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Boleh salah satunya yaitu adalah pada suratul Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kenapa suratul Nasr kita baca? Sebab suratul Nasr ini adalah merupakan surah pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dengan cara salah satunya yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba bertobat kepada Tuhannya, maka itu adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita. Menolong kita dari terjerumusnya sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita membaca suratul Nasr? Karena surah An-Nasr ini atau Idza Jaa ini adalah merupakan surah yang bercerita tentang taubat. Bisa kita lihat di akhir ayat ini dikatakan wastaghfir kata Allah. Dan beristighfarlah kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertobat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena buat apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertobat? Sedangkan ketika kita bertobat Allah Subhanahu wa taala tidak menerima tobat kita. Maka yakin dan percaya, jikalau kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Wastaghfir kata Allah, innahu kana tawwaba. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Maha penerima taubat. Kemudian di rakaat kedua kita membaca suratul Fatihah. Sudah membaca surah Al-Fatihah, baru kita membaca surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas? Karena surah Al-Ikhlas ini adalah merupakan satu-satunya surah yang mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Jadi surah Al-Ikhlas ini tidak menyebutkan dirinya bahwa dia adalah ikhlas. Tidak sama dengan surah-surah lain. Contoh misalnya, yaitu pada surah An-Naba, maka dia menyebut dirinya kalau dia surah An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Anin naba'il azim, An-Naba. Ya, ataukah misalnya surah An-Nazi'at, dia menyebut dirinya kalau dia adalah An-Nazi'at. Wan-Nazi'at digharqan wan-nasyitati nashta dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya surah Abasa lagi,
Dia menyebutkan dirinya kalau dia adalah surah Abasa wa tawalla, dan seterusnya. Tapi kalau surah Al-Ikhlas, dia tidak menyebutkan dirinya kalau dia adalah surah Al-Ikhlas. Tidak ada kata-kata ikhlas pada di dalam surah Al-Ikhlas tersebut ini. Semuanya bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama dikatakan kul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada pun yang sama menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua bercerita tentang Allah. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang keempat, semua bercerita tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia tidak menyebut dirinya kalau dia adalah merupakan surah Al-Ikhlas. Artinya apa? Bahwa surah Al-Ikhlas mengajarkan kepada kita, jika memang ikhlas, maka tidak perlu kita sebut-sebut. Sama surah Al-Ikhlas, dia adalah surah Al-Ikhlas, namun dia tidak menyebut dirinya kalau dia adalah surah Al-Ikhlas di dalam ayat ini, yaitu pada ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kemudian lebih afdalnya kita membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Pada rakaat kedua, kalau 1 kali juga boleh, namun alangkah baiknya kita membaca sebanyak 3 kali. Sebab orang yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seakan-akan dia menamatkan Al-Quran. Karena 1 kali membaca Al-Ikhlas, maka sama halnya dia membaca 1/3 daripada Al-Quran. 2 kali membaca Al-Ikhlas, maka sama halnya dia membaca yaitu 20 juz dari Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka sama halnya dia menamatkan Al-Quran. Khatam Al-Quran, seolah-olah dia menamatkan Al-Quran. Setelah kita melaksanakan salat sunat taubat, barulah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Sambil memejamkan mata dan mengingat semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka insya Allah dengan apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat yang kita minta kepadanya. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa bertobat ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tobat yang kita lakukan kepada Allah, maka itu salah satu cara bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita ini adalah manusia tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah manusia yang tidak ada kekuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya dan upaya yang kita miliki kecuali semua itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammad